Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai. Woi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa. Karena market lagi bearish. Wow. Seperti Bitcoin dan beberapa koin. Wow, gila banget nih. Terjadi penurunan, Bang. Lu lagi bearish aja, tetap aja ketawa aja ya. Oke, kalau kita lihat market hari ini memang benar-benar melempem banget. Bahkan indeksnya, wow. Fear and greed-nya, wah itu turun bahkan sampai 10 tadi ya. Dan rating 10 dan saat ini udah naik ke 16 lagi. Tapi Bitcoin masih melempem banget di angka 96.000 dolar ya. Oke, nah karena Bitcoin melempem, ada beberapa altcoin yang di bulan lalu saya ulas sebelum token ini hype banget ya. Jadi ini adalah yang koin yang mana mirip banget seperti Bitcoin. Nanti kita ulas secara keseluruhan. Di video saya sebelumnya, di 1 bulan atau 2 bulan yang lalu saya bahas tentang Zcash atau Zcoin. Nah ini gila banget, ini lagi heboh banget ya. Kalau kalian entry di 1 atau 2 bulan yang lalu di video saya sebelum tentang Zcash, kalian bisa tahu banget hari ini udah gila banget. Ini melawan arus dari harga Bitcoin sendiri ya. Terus ada yang tanya, Bang, kira-kira untuk menahan beberapa aset kripto atau beli beberapa altcoin atau meme coin enaknya beli di mana sih, Bang? Yes, ini pengalaman pribadi saya. Saya pakai exchange luarnya pakai Bitget ya. Kenapa pakai Bitget? Enak aja karena tracknya juga 0% ataupun tanpa biaya. Enaknya lagi, kalian klik aja itu di deskripsi video, ada tulisan Bitget. Nah, di situ kalian bakal dapat kotak misteri. Kotak misteri ini senilai 20 USDT. Jika dirupiahkan tuh 350.000 rupiah sampai dengan 400.000 rupiah. Ih, lumayan banget kan? Namanya misteri, jadi dapatnya random. Jadi kalian bisa dapat Bitcoin, bisa dapat Zcash atau Jackto Coin, bisa juga Ethereum, XRP, Solana, PP, Shiba Inu, Dogecoin, dan beberapa altcoin serta meme coin lainnya ya. Dan enaknya lagi, mereka juga bagi-bagi iPhone 17 Pro Max hingga 6.200 USDT yang bisa kalian dapatkan dari Bitget juga. Dan enaknya di Bitget juga store atau withdrawnya itu bisa menggunakan peer to peer. Jadi ya mudah dan nggak pakai biaya lagi, enak aja gitu ya pakai Bitget ini. Oke, seperti biasanya sesuai dengan request Bang, tolong ulas secara lengkap apa yang membuat Zcash ini menarik banget ya. Oke, baik kita ulas, tapi tetap disclaimer on dan Dior. Kenapa? Karena mendukung ahli kalian sendiri. Yes, langsung saja dari Zcash atau Z ya, Zcash atau Z. Ya, ini kita lihat di harga hari ini ya, di saat Bitcoin melempem dan beberapa coin melempem, dia trennya oke banget. Bahkan tren dalam 1 bulan terakhir itu udah naik hampir kurang lebih 200% dari Zcash ini. Kalian bisa cek aja di video saya sebelumnya tentang Zcash 1 atau 2 bulan yang lalu, dan kalian bisa lihat hari ini aja udah kipas-kipas banget ya terhadap Zcash yang tadinya harganya masih 100 atau 200-an dolar ya, saat ini kalian bisa udah di atas 700-an dolar. Jadi benar-benar menyala banget ya. Apa sebenarnya dari Zcash ini? Jadi Zcash ini itu adalah blockchain ya, dan aset kripto yang muncul pada tahun 2016 ketika sekelompok ilmuwan itu memutuskan untuk menciptakan aset kripto yang mirip dengan Bitcoin ya. Yang mana di sini tetapi dengan beberapa fitur tambahan, mereka itu mengembangkan fork dari blockchain Bitcoin sendiri dengan keamanan dan anonimitas pengguna yang ditingkatkan. Bahkan para ilmuwan pertama kali menemukan adalah Zero Coin yang kemudian menjadi Zero Cash ya. Tidak lama setelah peluncuran awalnya, akhirnya aset kripto tersebut berganti nama menjadi Zcash ya, sama dengan saat ini ya, yang mana itu sudah dipakai sampai dengan detik ini. Nah, Zcash ini adalah cabang Bitcoin dengan algoritma hashing dan protokol keamanan yang berbeda. Dan uniknya lagi, Zcash ini dimulai sebagai Zero Cash ya, kemudian disempurnakan oleh Electric Coin Company dan berganti nama menjadi Zcash. Bahkan Zcash juga memverifikasi kepemilikan koin dan transaksi secara lebih anonim daripada Bitcoin, sehingga memberikan keamanan lebih bagi para penggunanya. Bahkan Bitcoin juga itu dapat ditambang atau di mining di perangkat dan komputer. Jadi mirip banget seperti Bitcoin ya, bisa lakukan penambangan tersebut. Tetapi aset kripto ini paling baik ditambang pada sistem khusus yang disebut sirkuit terpadu khusus aplikasi ya. Dan bagaimana sih sejarah Zcash ini berdiri ya? Zcash ini merupakan hasil forking dari basis kode Bitcoin asli pada tahun 2014 sebelumnya. Eli Ben Sasson, Alessandro Chiesa, kemudian Christina Gorman, Metro Green, ada Emers, Aaron Tromet, dan Medor Firza itu meyakini adanya celah keamanan dalam cara transaksi dilacak melalui blockchain Bitcoin. Dalam white papernya yang bahkan menggunakan ide mereka. Mereka menyebut mata aset kripto mereka Zero Cash. Ya, mirip banget seperti Bitcoin. Bahkan ya, Zcash ini menggunakan protokol keamanan Zcash Snark ya.
Yang mana ini untuk memastikan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi diverifikasi tanpa mengungkapkan informasi apapun satu sama lain atau jaringan. Dan Zcash Snark juga itu memungkinkan transaksi yang sepenuhnya terlindungi ya, di mana pengirim, kemudian penerima, dan bahkan jumlah transaksi dienkripsi. Bahkan fitur ini tuh sangat berbeda dari mata aset kripto yang lainnya, di mana transparansi transaksi itu merupakan konsep dasar selain pengamanan informasi pengguna. Kemudian di tahun 2019 ya, di ECC atau Electric Coin Company, mereka menyerahkan merek dagang dan lisensi Zcash kepada Zcash Foundation melalui perjanjian penggunaan bilateral pada bulan April 2024 ya. Jadi SEC itu mengumumkan niatnya itu untuk mengakhiri perjanjian tersebut dan bahkan menyerahkan semua keputusan tata kelola itu kepada Zcash Foundation yang mana secara efektif menghapus dirinya dari proyek tersebut. Nah, terus ada lagi pertanyaan, apa yang membedakan Zcash ini dengan Bitcoin, Bang? Komunitas Bitcoin, terutama holdernya, ya jelas bangga banget ya dengan transparansi sekaligus menjaga anonimitas. Kemudian ya kuat banget ya sampai detik ini belum ada yang hack dari Bitcoin sendiri ya. Jadi siapapun yang ini pasti tertarik gitu ya terhadap Bitcoin ya. Ini hampir dikatakan mbahnya aset kripto ya Bitcoin lah ya, karena awal mulanya ya. Dan Zcash ini tidak menghapus informasi transaksi ya, meskipun udah dihapus nggak bisa. Jadi apapun transaksi itu terang benderang ya di Zcash ini. Sebaliknya, Zcash juga mengenkripsi sehingga tidak dapat dilacak dan juga bisa dilakukan. Bahkan blockchain Zcash itu tetap transparan, tetapi ya protokol keamanan Zcash Snark itu menambahkan keamanan dan anonimitas penggunanya. Bahkan Bitcoin juga menggunakan algoritma hashing SHA-256, yang mana Zcash juga menggunakan Equihash yang tidak kompatibel dengan perangkat keras dan perangkat lunak Bitcoin. Dan di sini unik yang lagi ya, Zcash juga memiliki blok yang lebih besar dan waktu hashing yang lebih lama, sehingga meningkatkan laju hash jaringan. Laju hash mata uang kripto ini atau aset kripto ini adalah kekuatan pemrosesan jaringan, baik dari mining atau penambangan, hingga ukuran berapa cepat gitu ya transaksi dapat diverifikasi dan divalidasi untuk membuka blok baru. Jadi benar-benar keren banget sini ya. Bahkan apa sih sebenarnya beberapa analis itu mendirikan dari Zcash ini ya, tujuannya apa sih Bang? Nah, jadi Zcash ini itu dirancang itu agar efisien, kemudian aman dan anonim. Jadi developer Zcash atau pengembangnya juga mendorong kepatuhan terhadap persyaratan peraturan. Selain itu juga transparansi penuh merupakan pilihan saat menggunakan Zcash. Jika opsi ya ini dipilih sebagai transparansinya serupa dengan Bitcoin saat transfer itu dilakukan. Terus bagaimana Bang cara Zcash ini menambang seperti Bitcoin? Jadi ini baru bisa dihasilkan melalui penambangan. Jadi kalian dapat menggunakan komputer, laptop dan lain sebagainya atau sistem operasi yang didukung seperti Docker, Debian atau Ubuntu, Mac dan varian Linux lainnya. Namun Zcash ini merekomendasikan pengguna penambangan dan kumpulan penambang sirkuit terintegrasi itu khusus aplikasi ASIC ya. Karena ini kesulitan jaringan telah meningkat sedemikian rupa sehingga penambangan PC tidak lagi menguntungkan. Nah, ini ada beberapa tips ya untuk melakukan penambangan dari Zcash ini. Ini mumpung masih harganya oke banget gitu ya. Ini lagi hype-hype banget buat Zcash buat melakukan penambangan. Zcash ini menggunakan bukti kerja dan mengharuskan penambang atau mining itu untuk bersaing satu sama lain untuk menghasilkan blok baru dengan berlomba memecahkan masalah dari kriptografi. Jadi penambang pertama yang menemukan solusi membuka blok baru dan menerima hadiah blok tersebut. Nah, kemudian siapa sih pendiri dari Zcash ini? Ya, itu adalah sekelompok ilmuwan dari Zoco Wilcox O'Hearn atau seorang spesialis keamanan komputer yang menciptakan Electric Coin Company. Apakah ada masa depan untuk Zcash ini? Zcash bahkan kita lihat ya saat ini sudah dipegang oleh Zcash Foundation yang mana akan melanjutkan pengembangan sebelumnya. Mengenai masa depannya itu kita lihat sih kayaknya oke ya, akan bertahan sih ya bagaimana Zcash melaju dengan harganya yang oke, kemudian pertumbuhan mereka yang mana mirip banget seperti Bitcoin ya. Jadi memang Zcash ini adalah aset kripto yang dikembangkan dari Bitcoin Fork ya untuk meningkatkan anonimitas penggunanya. Bahkan Zcash juga masih merupakan aset kripto yang aktif diperdagangkan di banyak bursa. Bahkan kalau kita lihat di CoinMarketCap, mereka sudah listing hampir di beberapa exchange besar ya, udah lengkap banget bahkan listingnya. Ada di Binance, Coinbase Exchange, KuCoin, Maxi Global, Huobi Global, Bitget, Kraken, Bitmart, dan banyak banget beberapa exchange pun yang sudah melistingkan dari Zcash ini. Jadi bahkan peringkat saat ini di peringkat 12 dengan market cap mereka di atas 11 miliaran dolar. Jadi itulah pengertian dari Zcash dan bagaimana konsep Zcash ke depannya ya mirip banget seperti Bitcoin. Oke.
Bahkan bukan hanya sistem pekerja, kemudian utilitas dan lain sebagainya. Berdasarkan supply aja, itu sama banget seperti Bitcoin. Mereka memiliki supply 21 juta koin atau 21 juta ZK coin. Jadi ya mirip banget seperti Bitcoin ya. Yes. Mungkin itu aja yang dapat sampai kepada kalian semua. Ingat-ingat ya, semuanya disclaimer dan Dior. Kenapa? Kalau ikut kalian sendiri selalu gunakan yang aman dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish dan bagaimanapun kalian tetap tenang dan santai. Terima kasih.